الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan kudrah irada Allah kita bisa kembali menghirup udara segar, memberikan kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada subuh ini kita akan mulai hari ini dengan mengkaji tafsir surah Al-Ghasyiyah. Karena sudah jam 6 ya, tadi agak telat, kita akan langsung bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah? Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khasyiah, ketakutan, tertunduk, merasa hina. Amilatun nasibah, pekerja keras lagi kepayahan. Nah, kemarin sudah sampai ayat keempat dan kelima ya, bahwa orang-orang yang berdosa, sohibul wujuh, pemilik wajah, ahli neraka dari kalangan orang kafir, orang munafik, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka kelak tasla naron hamiyah, dia akan memasuki neraka api yang sangat panas. Terus tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Itu sampai sana kemarin. Sekarang ayat lanjutannya, ayat 6 dan ayat 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka, ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali dhari'. Tidak ada makanan untuk mereka selain dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak membuat gemuk. Wa la yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan dari rasa lapar. Itu ya. Ini masih berbicara tentang kondisi neraka. Kondisi di neraka. Jadi kita sedang mendalami atau mencari tahu berita tentang neraka. Karena Al-Quran itu isinya kadang-kadang al-busyra, ya, berita gembira. Ada juga nadhir, peringatan. Ya. Di sini berita peringatan untuk sebagai tarhib. Jadi ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib itu untuk memotivasi, menyemangati agar membuat orang lain suka. Hanya beritanya itu yang indah-indah, iming-iming biasanya. Ada juga tarhib untuk menakut-takuti, ancaman agar orang takut. Jadi seimbang Al-Quran itu. Memberitakan yang indah-indah, memberitakan yang serem-serem. Memberitakan tentang surga dan segala isinya dengan detail, bahwa surga itu adalah tempat yang indah, di bawahnya ada air yang mengalir, ya, makanannya, gelasnya diceritakan di Al-Quran, gelasnya, makanannya, pelayan-pelayannya, rumahnya, bidadarinya. Itu
Kenapa Allah menceritakan surga dan segala kenikmatannya? Itu sebagai naon? Motivasi, targhib. Agar orang punya roja, punya harapan. Ada pula Quran itu isinya tarhib, peringatan, ancaman, ya, untuk menakut-nakuti. Kalau menceritakan neraka dengan segala isinya yang detil, bahwa neraka itu apinya sangat panas, terus minumannya sangat panas, terus siksaannya, terus penjaganya, malaikatnya yang kejam-kejam, terus belenggu-belenggunya. Dan sekarang makanannya. Agar apa? Agar orang punya khauf, rasa takut. Di lamun pendidikan pun sama. Kalau nggak bisa dikasih reward, nggak dikasih punishment. Ya, bisa tak apa mana reward teh. Bahasa Inggris teh. Kalau nggak bisa dikasih penghargaan, reward, maka dikasih hukuman. Jadi dia kan siapa yang saum, dia akan mendapatkan kuaci 1 bungkus dari ada reward. Ya, masih kena semangat ku reward. Ya, akhirnya ku ancaman, siapa yang enggak saum maka didenda 100.000. Saum mah. Jadi lebih sieun ku punishment sekarang jelema teh. Ya. Biar aya syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi akhla. Ilahi lastu lil firdaus. Ya. Terjemahan teh. Wahai Tuhan. Ya ilahi lastu lil firdausi akhla. Ku tak layak masuk surga firdausmu. Wala aqwa. Pun tidak kuat. Ya. Masuk ke dalam nerakamu. Mana yang ke mana ke surga? Ini teh syair yang sangat indah. Jadi ke surga pun merasa tidak pantas, ke neraka aku takut karena aku tidak akan pernah kuat. Gitu ya. Itu lagunya Abu Nawas. Ilahi lillasul firdaus. Ya. Ini juga masih bicara neraka, bahwa di neraka itu nanti laisa lahum ta'am, tidak ada bagi mereka makanan. Karena hidup kita itu sebetulnya butuh makanan. Tidak ada orang yang tidak butuh makanan. Jadi di dunia pun makan, di akhirat makan. Itu makanan. Ya, di akhirat makan, di dunia makan, cuman beda makanannya. Gitu. Di akhirat terbagi 2, di surga makan, di neraka juga kan. Makanya di surga diceritakan bahwa nanti itu bejana-bejananya terbuat dari emas, gitu kan? Bejana-bejananya, gelasna, piringna, gitu kan? Berarti tuangan anak, tuang kabayang siga bala-bala, gitu. Piring nawai di emas. Ya, ya bala-bala surga. Entah kemana sana. Surga, anggur, delima. Itu kan di Al-Quran disebutkan nama buah-buahnya langsung. Zaitun, kurma. Tapi makanan yang disebutkan walaupun sama dengan di dunia, di surga, tapi dari segi rasa itu sangat-sangat berbeda. Cuma digambarkan supaya terbayang oleh benak kita. Ya, jadi Allah Ta'ala menggambarkan makanan surga yang disamakan namanya di dunia agar terbayang indahnya, enak. Walaupun kayak namanya misalnya lain mah mau kabayang. Ya, namanya makanan kita nama makanan kan tidak tertarik. Kayak di surga itu ada makanan yang namanya tertarik mah. Mau tertarik orang tak apa naon teh. Makanya seringkali menggunakan kosakata yang ada di dunia supaya tertarik. Walaupun dari segi rasa jauh berbeda tuh, jangan samakan. Di dunia wae tuh beli anggur aya grade A, grade B, grade C, beli anggur. Namun grade A mah
kualitas bagus super sarger kene baradag amis anggur grade B mah nya rada pewat etik ralit mun grade C mah eta mah nu geus berhari-hari di dunia eta teh makanan. Jadi kita biasanya kalau makanan-makanan yang grade A dikirim ke luar negeri diekspor. Kalau yang grade C udah tuang ke orang-orang diurang gitu. Kualitas supeltak lamun ke Arab Saudi segala aya. Sampai ke kesemek aya. Jadi di Bandung saya melarang kesemek. Di Saudi mah segala buah-buahan aya, padahal pohon teh aya. Semua buah-buahan aya. Ya. Padahal pohonnya tidak diurang pohonnya segala ya tapi buahnya nggak ada. Udah dikirim ke itu. Ya di dunia mah gitu. Sama di akhirat pun sama. Beda makanan di dunia dan di akhirat. Gitu. Apa makanan di akhirat? Laisa lahum ta'am, tidak ada makanan bagi mereka illa min dori' kecuali dori'. Kecuali makanan yang disebut dengan istilah dori'. Didengaran lagi suaranya Doria. Apa Dori? Qala Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas, Dori itu adalah syajarun minan nar, pohon dari api. Ya. Jadi Dori itu pohon yang dari api. Gitu. Ada yang menyebutkan was jakum, seperti zakum. Ini, jadi di ayat lain kayak nama makanannya itu dori, ada zakum, ya, ada gislin, makanan-makanan neraka disebutkan detil. Jadi kayak bagi penghuni neraka makanannya namanya dori, zakum, gislin. Di sini dori adalah huwa sibrik, ya. Wasibrik. Jadi nama lain dori sibrik. Usad gushin. Shibrik. Kokof sibrik. Wasajaratu datu saukin. Shibrik itu adalah dori itu adalah nabatun du saukin la ta'ata bil ardi faidah jasum yadri. Pohon berduri yang tumbuh tanpa cabang gitu. Jika telah kering namanya dori. Ini orang Arab sudah mengenal pohon ini namanya dori. Jadi di Arab pun ada yang namanya dori. Pohon yang berduri yang bau. Itu kan? Terus jangankan manusia, hewan pun enggan untuk menghampirinya. Tanggul jelema onta wae alim deket jeung pohon eta. Kitu cenah. Pohon berduri tanpa cabang. Jadi karena berduri bau. Hewan saja enggak mau mendekati pohon tersebut. Itu sudah ada di Mekah pohon. Jadi dalam pohonna di nama teh dua gitunya. Nama teh dua. Ada kalau kering namanya dori, kalau basah namanya shibrik gitu. Jadi lawan si pohon kondisinya basah, nama pohon eta teh shibrik, tapi lamun kering doria. Jadi satu pohon yang sama tapi beda. Tapi dori teh shibrik kan ya, cuman istilah shibrik ketika kering namanya doria. Ya berduri, dusaukin. Yang durian itu sangat banyak. Tesiga kaktus di orangnya, kaktus. Atau siga pohon salak kan berduri, atau bunga mawar merah. Mawar merah oge bercucu. Kaktus cucu. Tapi aya etaan, aya kene bagian yang tidak bercucuk, jadi ente sadayana cucu. Dori mah semuanya bercucuk. Ceknya di YouTube, di Google. Pohon doria.
Masjid Persanasara. Bisa nyobian di imam. Jangankan manusia, hewan pun nggak mau. Makanya orang kan upami cekolat bala mah kumaha bedakeun buah ieu bisa dituang jeung henteu. Lamun ka leuweung atau ka mana we, itu bisa dimakan teu? Buah ieu teh, pohon ieu teh. Tinggal we monyet. Lamun monyet tuang berarti teh bisa dituang ku jelema gitu. Berarti urang bisa tuang. Gitu lamun di dia aya tatangkalan di dia ngayamkeun cing dituang teh ku hayam. Ku hayam tuang berarti urang tuang gitu. Iya mah jangankan monyet, jangankan onta. Jangankan onta salah tuh. Jangan manusia. Monyet pun enggak, tidak mau. Ayam cenah cek monyet. Onta oke alimun. Domba ge ali. Ya, jadi pohon teh lamun kering namanya dori, jeung beracun deh. Dusuk mun. Keur mah berduri beracun deh. Tapi nahan nanti bet nama teh dibedakeun lamun kering namana. Dori lamun pase sibrik. Di urang aya nu kitu teh. Mun pohonna baseuh namina. Aya di urang ge pohon surundeng. Pohon naon surundeng? Pohon kelapa. Ya. Gitu. Indah sih atuh nyari contoh saya pohon surundeng. Bahkan nanti di akhirat si dori ini lebih busuk dari bangkai, lebih panas dari api. Aduh, kumaha ieu. Lebih busuk dari bangkai, lebih panas dari api. Aduh, dituangan ciga kieu komo. Dituang mau aku ahli neraka. Dituang atuh dah lapar. Akan tidak dimakan karena saking tidak ada makanan selain dori. Tapi ketika dimakan la yusminu, tidak menggemukkan, wala yugniminju, dan tidak pula menghilangkan rasa. Padahal tujuan dari makan itu kadang-kadang untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi tidak ada gizi sedikit pun gitu ya. Jadi mau nganggenutan, mau meotan, anggar aja gitu. Ketika dimakan kalahkah panas dalam perut. Saking tidak ada makanan yang lain selain dori, maka dia akan memakan makanan tersebut. Jangan minumna. Tak tong wani-wani nangtang akhirat neraka. Tuangan lagi sih gitu. Di dunia nikmat makan, tapi di akhirat belum tentu. Apalagi ada makanan lain selain dori. Naon? Ya. Sakum. Dori wae, istilahnya dori wae min adro'i ta'am wa absa'uh, merupakan makanan yang paling berbahaya dan paling mengerikan. Itu dori. Makanan yang paling berbahaya dan paling mengerikan. Makanan ini dihidangkan bagi penduduk neraka sama sekali tidak mengenyangkan dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Mereka tidak merasakan dan juga tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Karena itu kehadiran makanan ini sejatinya bagian dari siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi makan ini bukan sengaja mau beri makanan, bukan. Ini bukan sengaja Allah ingin memberikan makanan gitu. Tapi ini bagian dari siksaan itu makanan teh. Makanya la yusminu wa la yugni min zu'. Tidak menggemukkan, tidak menghilangkan rasa lapar, yakni la yahsulu bihi maqsud wa la yandufi bihi mahdhur. Yang tidak menghasilkan yang dimaksud dan tidak menolak apa yang tidak diinginkan. Jadi beda aja yang di penjara. Di penjara mah dikasih makan, emang niat kasih makan we. Di penjara mah keur mah dihukum, dikasih makan, enak di penjara mah. Nganggur kumaha ieu teh bisa dahar siapa poe. Orang naon we lah. Mencuri bae ditangkap mana di penjara dikasih makan, enak di penjara. Penjara dunia mah. Tapi yang penjara akhirat mau tadi dikasih dori nggak mau. Karena si makanan itu adalah bagian dari siksaan, bukan untuk ngasih makan. Bahkan sebenarnya itu tidak ada makanan sama sekali. Gitu.
Cuman kapaksa harus makan dori, merupakan bagian dari siksaan. Itu tak mengerikan di neraka teh. Kemudian makanan, terus ada makanan yang namanya zakum. Nah, yang namanya zakum. Surat tahun zakum teh Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46-nya. Inna sajarata zakum ta'amul asim. Itu nama lain makanan di akhirat, di neraka. Inna sajarata zakum ta'amul asim. Sungguh pohon zakum itu makanan orang yang berdosa. Kalmuhli yagli fil butun. Makan ini seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air yang amat panas. Dituang pohon zakum, kermah berduri, panas di perut kagolak. Jadi setiap makan di akhirat mah berduri, panas, kagolak, beracun. Gitu. Karena beracun, panas, kagolak, dina perut, jeung teu maot-maot. Leung lamun makan eta masuk maot mah. Ieu teu maot-maot. Terus we merasakan siksaan demi siksaan dalam perut. Tong boro ku panas ngagolak di perut, ku emah ya. Ugulitikan eta mah. Tong ku emah, ku nyeri head we kalian. Pas ugulitikan jumpali ka itu ka dieu. Aya jami tajong. Atau nyeri naon? Asam lambung tah. Nyindiran mia lain. Aneh. Terus nanti ngasih gak usah kamarita. Asam lambung. Kulitikan di mobil gara-gara makan pedas level 10. Alah, si perut cantik isi ana naon itu mus pedas. So di mobil gulitikan. Teu bisa nyetir. Panas nyeri. Kunaon itu tiba-tiba. Kan biasanya si perutnya kuatnya kan pedas daun pun dilawan gitu. Tuh, tong waka paru. YouTube mati bu, pindah ke Facebook. Laptopnya lupa dicas. Jadi pas makan panas eta tiba-tiba si perut murilit panas. Gitu. Dicek di YouTube, di Google. Oke, langsung asam lambung. Solusinya segera berikan makanan yang mengandung yogurt. Langsung minum Yakult sebiji. Tambah roti, gitu kan. Jika orang dengar. Alhamdulillah. Langsung tidak terlalu sakit. Sampai nggak bisa nyetir itu. Aku Yakult 2 aku itu. Tambahan dari Pocari Sweat itu. Wah, luar biasanya. Tanya kalian namun sakit teh berarti bermula dari perut. Sampai nggak bisa jalan atuh. Karek ku asam lambung. Kemudian lamun ku zakum jeung ku dori tong boro bisa jalan. Gitunya. Itu baru zakum, ya, ngegolak di dalam perut. Kemudian dalam surat As-Saffat tentang zakum ini juga dijelaskan sebagai bentuk perbandingan dengan doriak. Adzalika khairun nujulan am sajaratuz zakum. Misalnya, jadi ketika Allah membandingkan makanan surga dengan makanan neraka, cak Allah, apakah itukah hidangan yang lebih baik? Makanan surga atau sajaratuz zakum atau pohon zakum? Sungguh kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan. Inna ja'alnaha fitnatal lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Inna sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh zakum itu pohon yang keluar dari dasar neraka. Ta'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Ya. Yang mayangnya seperti kepala setan. Gitu kan? Faidahum la akiluna minna famaliun minal butun summa inna lahum alaiha sauban min hamim summa inna mayum ila jahim. Itu zakum. Mengerikan. Jadi
pohon yang tumbuh dari dasar neraka, dahannya berjuntal panjang, bentuk buahnya yang sangat mengerikan sehingga kepala setan. Ya, makan ini tidak mengenyangkan, tidak mengemukkan. Itu ya. Kemudian Al-Quran surat An, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman da kusati wa adzaban alima. Surat An teh? Al-Muzamil. Sungguh kami Al-Muzamil. Sungguh pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka, dan makanan yang menyumbat kerongkongan dan azab yang pedih. Kerma dimakan, nyumbat di kerongkongan, di tenggorokan nyumbat. Ya, can wae ke perut geus nyumbat di dalam, ditarik keluar, berduri, diteleg oge berduri. Ya, siga lamun tong borok itu kalian lamun aya nangkep di Ramadan. Pas sahur makan kangkung, Allahu Akbar, pas kangkung kali sampai ka dieu geus adan kumaha teh? Nu sawareh kaluar, nu sawareh kalebet. Diteleg batal saum, ditarik sieun utah. Ini kumaha? Antap we sampai maghribnya. Karena ku kangkung yang ka di dieu. Komo ku zakum atuh. Nangka di korongkongan. Tak tong wantun makanan yang haram kadang ke balasan sih kayak gitu. Keun we nulain pemerintah oknum pejabat gitu, Pak. Di dunia mereka makan enak, di akhirat mereka akan merasakan makanan yang sangat mengerikan. Di dunia seserian, di akhirat mereka akan menangis. Gitunya itu zakum. Ya, nyangket dina kerongkongan di deta. Ya, kabuhulan ku zakum. Kusna minum amun kabuhulan kan? Obat kabuhulan kan naon? Minum. Malam kabuhulan ku cai obatnya naon? Diminum ke tanggeus kabuhulan teh. Zakum jeung kudori teh. Wasuku ma'an hamiman, mereka diberi minuman dengan air yang mendidih. Ya, faqat ta'amahum. Pas diminum teh kalakan naon? Memotong usus-ususna. Keur kabuhulan ku zakum jeung kudori di minuman kalakan naon? Ku air yang mendidih hamiman. Sampai tarotong naon? Ususna. Tidurnya mah usus buntu, ada leuheung. Daerah lain usus buntung. Di dunia mah usus kalau daerah usus buntung. Nah, kalau rumah fisiknya lemah, ya hati-hati dengan makanan bisi usus buntung. Daerah mah usus buntung. Jadi sumber penyakit itu, ya di dunia ya. Itu bermula dari perut dan pikiran. Jadi mata ku dokter lamun nu sakitnya di stetoskop naonna? Tarangna atau perutna? Dada, perut ya. Jadi kalau ada sakit-sakitnya perhatikan makanan yang minumanna. Itu makan naonnya. Gitu. Makanya kalau perutnya kepala sakit itu bermula dari perut atau pikiran. Makanannya enak, nikmat, gitu kan. Cuman dapat kabar bahwa bapak kawin deui kumaha tah. Langsung sakit. Stres. Jadi ada pikiran atau tidak perut. Jadi makanan teh kudu bergizi. Pagi-pagi nanti goreng tarigu. Terus ya Mas eta. Falaisa lahu atau makanan lain selain dori dan jakum. Ada namanya gislin, naon? Di surat naon? Surah Al-Haqqah ayat 35-37. Falaisa lahu al-yawma haun hamim
Wala ta'amun illa min gislin la yakulu ila khatiyun. Maka tidak ada seorang pun teman baginya pada hari ini, pada hari kiamat. Wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan kecuali gislin. Nang gislin teh darah dan nanah. Aduh, nuang darah jeung nanah. Nya resepnya nuang darah nanah. Yang kayak darah jeung nanah teh bisa dijus teh. Jus darah. Ya sih jus strawberry sih kebayangnya ada beureum. Mun jus nanah sih jus girbis. Ponteng suri itu ya. Atau di-includekan di mix ya. Jadi bikin puding jakum jeung dori ya, toppingnya topping darah dan nanah. Aduh nikmat. Ke mereka atau lain ke orang. Jadi kita dorinya ya, ini mah tutorial ya, gak usah diajarkan. Di akhirat gitu ya. Nauzubillah ya. Nya ke mereka lah ahli neraka. Ini bisigana teh. Kita orang ngariung yuk, orang bikin naon? Bikin little party gitu ya. Bikin pesta kecil-kecilan di neraka gitu teh. Ahli neraka teh. Ya orang bikin di tempat, orang bikin puding gitu. Puding dori jeung jakum, toppingnya darah aja. Nah. Minumannya jus darah jeung jus. Aduh. Eta jelemanya kirim-kirim. Gitu ya. Terus ada juga namanya gosak. Lebih mirip carang gislin. Jadi makanannya sangat beraneka ragam. Tapi semuanya tujuannya apa untuk Allah? Tidak menggemukkan, tidak menghilangkan rasa apa. Inti nama ini kiasan bahwa Allah sedang menyiksa mereka dengan makanan tersebut. Tong boro jalmi hewan pun tidak mau mendekati dori. Begitu. Jadi yang makanan di dunia enak belum tentu di akhirat enak. Kalau dia malas untuk ibadah, menghalalkan segala cara. Itunya jadi dori itu nama makanan yang ada di neraka. Jadi sebetulnya sama di dunia pun ada dori, tapi berbeda dari segi bentuk dan rasanya. Sebagai gambaran bahwa mengerikan gitu ya. Tapi lamun ka surga makanannya enak-enak. Ya, makanan surga mah apapun yang kita inginkan ada di surga. Ya sungai Nawaya, ya sungai madu, sungai Homer, sungai susu. Itunya. Atau kabayangkeun mani di sungai susu terus kurang jadi cepel bau hanyir ente. Beda dengan yang di dunia. Ya. Mau tahu bagaimana rasanya? Nanti kita reunian di sana. Kan sugan ada pala sama sugan gitu nya. Bisa bawa Ustaz Firdaus, bawa kalian mah di hadapan Ustaz. Bawa ieu mah. Bisa Ustaz di Firdaus. Ya kalian mah di hadapan Ustaz misalnya. Atau kalian di hadapan Ustaz di Firdaus bisa jadi gitu. Ya. Amin gitu kalau kaji sorikeun. Amin. Arieta gemong sia. Iya. Itu ya. Alhamdulillah ya muat teh. Jadi beda-beda kita di surga teh. Ya, tapi kita berharap dan jika engkau meminta surga, mintalah Firdaus. Entong ya Allah, abi tahu yang ke surga, ya saya abi di teras tahu ya di teras entong gitu. Firdaus. Ya, walaupun jadi berarti ngapa baca Quran, ngapakan Quran ngaji kita karena bungke surga. Itu dah. Amun kita berpikir makan hidup untuk makan siga orang kafir, naon bedana? Kan dina Al-Qur'an naon surat Al-Hijr ya kembali bahas di An-Nur Paledang. Darhum kata Al-Qur'an. Di surat Al-Hijr ayat 3 ya. Darhum yaqulu Al-Qur'an surat Al-Hijr kayak dibahas di Pasir Bogor juga aya waktu. Darhum biarkanlah mereka yaqulu makan. Wa tamattau biarkanlah mereka bersenang-senang.
wa yulhihimul amal, dan mereka biarkan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan tahu. Antepkeun cenah tararuang, antepkeun. Cek Allah teh bentukna bentuk ancaman ya, cenah tararuang antepkeun. Cenah senang-senang di dunia antepkeun. Dan dilalaikan angan-angan mereka. Kelak mereka akan tahu. Kayak apa lihat. Jadi bentuk makanan orang kafir, senang-senang orang kafir, orang berdosa, durhaka, orang munafik. Emang Allah sengaja antepkeun we cenah senang-senang cek Allah gitu. Cenah raresepkeun tuh di dunia cenah. Nah dari weuh, cenah merasa nikmat heula, antepkeun. Cek Allah naon? Engke bakal apaleun. Kewe ge apal. Kayak karasakeun kitu cek urang teh. Itu cek Allah. Jadi kalau makanan hanya untuk makan saja, mengisi perut, hidup di dunia untuk makan dan mengisi perut, senang-senang, bedanya cenah orang kafir. Di surat Muhammad apa bedanya dengan hewan-hewan? Makanya cenah makanan yang kita makan orang beriman itu agar mendapatkan nanti di akhirat balasan yang setimpal apa? Ya hasbil muslim, cukup bagi orang yang beragama Islam, ukulatun, makanan yang dia makan, yukim nasul bau, untuk menegakkan tulang punggung. Jadi makanan yang kita makan itu harusnya membuat kita bisa tegak, tulang punggung kita bisa tegak. Agar apa? Agar kita bisa ibadah. Jadi makan nanti akan bisa ibadah. Oke, dibahas di pasir. Insyaallah. Itu mungkin makanan yang mengerikan di neraka. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di ayat yang ke-8 dan seterusnya. Masih berbicara tentang kondisi di akhirat nanti. Itu demikian. Ibu-ibu yang berbahagia yang menyimak di rumah ataupun di studio. Setelah kita akan lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.